Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan para kiai, para ustaz, para kiai sepuh, ibu nyai, bapak ibu, dan semuanya yang hadirin rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada malam hari ini, sehingga kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah di pendopo dalam Yudha Negara dalam keadaan yang sehat walafiat lahir batin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga juga terlimpahkan kepada kita yang akan mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenalkan, nama saya Istianti, tadi sudah disampaikan oleh Bapak pengacara atau acara, bertugas sehari-hari sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Borgomangan. Rasanya sangat senang sekali pada malam hari ini bisa bersilaturahmi, dan baru pertama kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini akan kami sampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi kita dalam rangka kita hidup bermuamalah, bergaul dengan sesama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada berapa Bapak Ibu tadi? Belum saya artikan nih. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menyambung tali silaturahim atau kekerabatan. Dan yang terakhir atau yang keempat, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Bapak Ibu jamaah Mardika Yudha Negara, namanya bagus sekali. Jamaah Mardika berarti namanya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali sabdanya dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir? Kalau kita melihat dari 4 poin tadi, sebenarnya ini kan adalah hidup kita sesama makhluk.
sesama manusia dan juga antara sesama makhluk yang ada di muka bumi ini. Tetapi Rasul menggunakan kata-kata keimanan, apa yang terkandung makna di dalamnya. Agama Islam mengajarkan tidak hanya kita berhubungan secara vertikal, tetapi vertikal itu artinya hubungan kita dengan Allah, bumi dengan langit, ya, antara bumi dan langit. Tetapi ajaran Islam juga mengajarkan di dalam hubungan horizontal antar sesama makhluk, ya, berinteraksi sosial antar sesama manusia yang diwujudkan dalam hadis tersebut. Tetapi oleh Rasul didahului dengan makana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terkandung makna para jamaah bahwasanya amal yang kita lakukan itu harus berdasarkan keimanan. Jadi amal soleh akan bisa terwujud kalau didasari dengan iman. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia keimanannya harus menghasilkan amalan yang soleh. Amalan yang soleh yaitu amalan yang mengandung atau berbuah akhlak yang islami, perilaku atau budi pekerti yang baik, budaya. Hasil perilaku yang baik itu namanya budaya atau budidaya. Tetapi harus didasari dari dinisbatkan kepada keimanan. Rasulullah Muhammad SAW sudah beberapa abad yang lalu memberikan hadisnya tidak hanya 4 poin ini saja, tetapi nanti ada beberapa hadis yang menganjurkan kita agar hidup berdampingan secara baik dengan sesama. Kalau kita sudah beribadah dengan baik, kalau kita sudah mempelajari akidah dengan baik, tetapi kalau dengan hubungan interaksi sosial tidak baik, maka berarti amal kita belum disebut sebagai amal yang soleh. Ya, karena keberadaan kita di masyarakat tidak diharapkan. Ya, kita sudah sholat 5 waktu, sudah melaksanakan zakat, puasa tidak pernah bolong, umrah dan haji berkali-kali, tetapi dengan tetangga, dengan orang lain tidak bersikap baik, bahkan sering menyakiti, itu berarti keimanannya dipertanyakan. Berarti keimanannya tidak bisa menghasilkan buah yang baik, yaitu akhlak yang islami. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mensabdakan, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Jadi lebih dari 70 cabang keimanan. A'laha qaulun la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan tingkatan yang paling rendah adalah imamatul adza ala tariq, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Sebenarnya azan ini tidak hanya diartikan sebagai duri, tetapi azan itu artinya adalah sesuatu yang mengganggu. Bisa jadi duri, bisa jadi batu, kemudian apa lagi Bu? Pohon yang tumbang di tengah jalan, singkirkan. Beling yang ada di tengah jalan, singkirkan. Koper isi uang di tengah jalan,
bawa pulang. Gadis yang sakit di tengah jalan bawa ke KUA untuk dinikahkan. Ya, jadi ada, itu adalah sesuatu yang mengganggu, yang orang lain juga merasa tidak nyaman. Maka kalau sekarang banyak anak muda ya naik motor dengan menggunakan knalpot yang tidak sewajarnya, itu namanya mengganggu. Karena di situ ada mbah-mbah, ada lansia yang punya penyakit kaget sehingga jantungnya menjadi berdebar. Ya, itu namanya mengganggu. Jadi kalau Rasulullah Muhammad SAW mengibaratkan duri saja harus kita hilangkan di tengah jalan, apalagi ya kita sebagai muslim, apalagi bapak-bapak nih sebagai kepala keluarga, jangan sampai bersikap kasar terhadap istri di rumah ya. Karena wanita itu adalah selemah-lemah manusia, selemah-lemah orang, sehingga tidak pantas seorang suami melakukan KDRT atau sebaliknya. Sekarang pun ada juga seorang istri yang melakukan KDRT terhadap suami. Ini karena pengaruh sinetron Suara Hati Istri ya Pak ya. Sayangnya kok tidak ada Suara Hati Suami. Belum ya, untuk sutradara yang ingin membuat sinetron tersebut. Karena ternyata sekarang yang boleh tidak hanya seorang suami, ternyata seorang istri pun juga bisa melakukan perbuatan yang baru. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 4 poin tadi ya, ini mengandung hubungan horizontal. Yang pertama yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi tidak hanya memuliakan, tidak hanya menghormati, tetapi dimuliakan tetangga kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang apabila masak sesuatu maka banyakkanlah kuahnya. Agar apa? Agar bisa berbagi terhadap tetangga kita. Tapi di zaman sekarang kok tidak bisa dipraktekkan? Sebagian bisa, tetapi di zaman modern, apalagi kalau perumahannya itu sudah jauh-jauh dari tetangga, kemudian tetangganya itu masak atau goreng ikan asin, goreng yang baunya itu sampai tetangga di ujung barat dan ujung timur, bahkan yang yang paling dekat sangat diteror dengan baunya. Kewajiban kita adalah memberikan kuahnya atau grainnya tadi. Tetapi karena zaman sekarang itu sudah zaman kemajuan ya, setiap rumah mempunyai kulkas, ada makanan sisa masuk kulkas, dapat snack botol masuk kulkas. Karena biasanya ibu-ibu itu bawa pulang snack yang tidak didahar, alasannya mikir rumah. Bahkan daging yang sudah 1 tahun, sudah bahkan Idul Adha berikutnya, dagingnya masih ada di kulkas, bahkan sudah menjadi fosil. Gara-gara apa? Kulkas. Maka di sini kulkasnya dibuang saja ya. Nggak masuknya. Kalau kita punya sesuatu, ya, kalau kita punya sesuatu, kita habis bepergian misalnya membawa oleh-oleh, ya rapikan sedikit kita bagi kepada tetangga kita. Sampai Rasulullah mengibaratkan bagikan tetangga kita itu mendapatkan warisan. Karena apa? Karena saking dekatnya kepada kita, anjuran Rasulullah untuk memberikan makanan kepada tetangga kita. Nah, itu adalah keimanan kita kepada Allah dan hari akhir diwujudkan dengan memuliakan tetangga. Kemudian hadis yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Mardika Yuda Negara senantiasa sudah memuliakan tamu. Di sini kita sudah disuguh macam-macam. Nanti ada di ujung sana, sepertinya kita disuruh dahar. Tetapi yang dimaksud adalah tamu yang datang ke rumah kita. Ya, diibaratkan, dikisahkan Nabi Ibrahim itu kedatangan seorang tamu. Karena Nabi Ibrahim itu terkenal dengan kalau makan itu tidak bisa sendiri, selalu mengajak orang lain. Suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang sangat ganteng-ganteng. Ternyata para malaikat. Ya, para malaikat itu pasti cowok, tidak mungkin banci. Kemudian Nabi Ibrahim permisi ke belakang. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyembelih lembu. Lembu ya Pak, bukan entok. Yang disembelih itu lembu, kemudian dimasak oleh istrinya dan disajikan kepada tamu tersebut. Tamu tersebut itu tidak mau makan, bahkan tidak nafsu untuk makan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyadari ternyata tamu tadi itu adalah para malaikat yang singgah di rumah Nabi Ibrahim dalam rangka untuk mengabarkan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan mempunyai anak. Kemudian para malaikat itu akan datang atau menghancurkan kaumnya Nabi Lot yang melampaui batas. Tetapi mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim memberikan jamuan yang sangat istimewa, yaitu dengan menyembelih apa tadi Bu? Lembu. Jadi nanti kalau saya bertamu ke rumah Pak Najam, insya Allah apa Pak? Ayam ya, tidak apa-apa ayam, jadi soto ayam. Ini mengandung pelajaran untuk kita bahwa ketika ada tamu ke rumah, mari kita layani dengan baik. Kalau tamu kita itu menginap 3 hari, kita layani makannya, kita layani bajunya, kita cucikan bajunya. Kemudian kalau sudah lebih dari 3 hari, ya monggo suruh nyuci sendiri. Okay. Gantikan di rumah sendiri. Jadi Rasulullah menganjurkan bagaimana memuliakan tamunya. Banyak kisah yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi karena pengajian ini mungkin tidak sampai malam, jadi saya ringkas saja. Kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Silaturahim itu berasal dari kata silah dan rahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya rahim, tempat keluarnya bayi. Diartikan oleh para ulama dengan kekerabatan. Jadi menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan itu adalah hukumnya wajib. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memutus silaturahim, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti bisa disimpulkan bahwa menyambung silaturahim dengan kerabat itu adalah hukumnya wajib. Nah, kerabat itu siapa? Kerabat itu adalah mahram. Mahram itu siapa? Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Jadi urutannya, kerabat kita itu adalah yang wajib disilaturahimi. Yang pertama adalah ibu dan ayah. Urutannya, ibu dulu, karena apa? Ibu yang dihormati sampai 3 kali, baru ayahnya. Ibu dan ayah. Kemudian naik kakek, nenek dan kakek, Mbah Kakung dan Mbah Putri. Kemudian turun ke anak, yaitu anak. Dilanjutkan yang keempat, cucu. Ini keluarga dekat dulu, jadi kerabat. Tadi yang pertama anak, ibu bapak, kemudian nenek dan kakek, anak,
Yang kelima adalah paman atau bibi. Ya. Itu wajib kita silaturahim. Karena apa? Bibi itu bagaikan ibu kita juga. Ketika ibu kita sudah sedo, maka sebagai pengganti ibu kita adalah bibi. Ya. Baru kemudian melebar kepada keponakan, sepupu, anaknya bibi kita, anaknya paman kita. Nah, itu adalah menyambung silaturahim. Nah, monggo sambil dibayangkan atau diingat-ingat, masihkah ada kerabat yang dekat yang belum disilaturahimi? Kalau masih mempunyai ibu dan bapak, monggo kita sering-sering silaturahim. Kemudian simbah, Mbah Kakung dan Mbah Putri, anak, kemudian cucu kita, walaupun cucunya banyak, kemudian kok kita merasa wah kok ya tekor nek ninggalin. Jadi sesuaikan saja nih dengan anak-anak, karena anak-anak itu suka dengan uang, walaupun uangnya nilainya sedikit, atau hadiah yang ringan. Itu ya, jadi menyambung silaturahim. Nah, kemudian kalimat silaturahim ini dikembangkan secara luas di perkantoran, di pengajian seperti ini, di majelis taklim, di reuni-reuni, dari reuni sekolah SD sampai perguruan tinggi dengan judul silaturahim. Itu tidak apa-apa, tetapi yang wajib tadi yang mempunyai nilai kekerabatan yang dekat dengan kita. Kemudian yang keempat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasulullah SAW mengawali hadisnya dengan redaksi berkata yang baik itu, bukan dengan yang diam. Mengandung arti, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai seorang muslim harus aktif dan padat dengan organ tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Sebagai salah satunya contoh adalah lidah kita. Kita diberikan lidah untuk bicara, untuk berkalam. Daripada diam, lebih baik kita ngomong yang lebih baik. Nah, jadi bisa dibalik nih. Kalimat yang baik yaitu kita sering kali mengucapkan kalimat thayyibah. Seperti pada malam hari ini kita sudah banyak sekali mengucapkan kalimat thayyibah, dan ini akan membuat Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang masuk pasar dengan berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dijanjikan dia masuk surga. Maka sejak saat itu para sahabat itu masuk keluar pasar, tidak untuk berjualan, tidak untuk membeli, tetapi dalam rangka hanya mengucapkan doa tadi. Karena apa? Janjinya Rasul diberi surga. Kemudian Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang sering mengucapkan alhamdulillah, para malaikat itu sampai tidak sanggup untuk menulisnya, sehingga matur kepada Allah, ya Allah, saya tidak sanggup menuliskan ucapan alhamdulillah dari hamba-Mu ya Allah. Maka Allah menjawab, biarlah aku yang menulisnya. Maka sering-seringlah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian kalimat yang tadi kita baca nih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatani khafifatani bil lisan syaqiratani alal mizan. Dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahmat, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi
dan memujinya. Maha suci Allah yang maha adil. Dengan kalimat ini kalau kita sering melafalkan maka akan dihitung dengan timbangan yang sangat berat. Jadi mari kita padatkan lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kok kita harus aktif dengan kalimat yang baik? Falyaqul khairan, berkatalah yang baik, karena di luar sana ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang munafik, ada ahlul apa itu maksiat. Mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat kotor, maka harus kita imbangi dengan diri kita sebagai orang muslim agar konten-konten media sosial, konten-konten media massa itu dipenuhi oleh kita sebagai muslim dengan kalimat yang baik. Jadi monggo saja Bapak Ibu, Mas-mas yang mau membuat video, bisa tidak apa, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi agar konten-konten di media sosial itu dipenuhi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Untuk mengimbangi apa? Untuk mengimbangi orang di luar sana yang mereka ahlul maksiat dan mereka orang-orang kafir dengan konten yang sangat merugikan masyarakat. Jadi itu 4 poin tadi yang dinisbatkan kepada keimanan, maka kalau kita bisa melaksanakan maka akan menghasilkan amalan yang solih atau amalan yang membuahkan akhlak yang islami. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah Mardika Widodaren yang dirahmati Allah, semoga malam hari ini ada manfaatnya, pertemuan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ilahal anbiya. Assalamualaikum atqal anbiya. Assalamualaikum ya ilahal anbiya. Assalamualaikum atqal anbiya. Assalamualaikum 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 asfal asfiya. Assalamualaikum asfal asfiya. Assalamualaikum asfal asfiya. Assalamualaikum asfal asfiya. Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum Toha ya Tabibi. Assalamualaikum Ahmad ya Habibi. Assalamualaikum Toha ya Tabibi. Assalamualaikum Musafa'il Qiyamah. Assalamualaikum 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 ya ilahal
القادر الجلالي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيد القادر الجلالي حبيب النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا فتحا مبينا ليغفر الله من تقدم من ذنبك ومن تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينشرك الله نشرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم فحين فقالت هذا الحبيب آمنت السماوات والأرض وما بهن بالترحيب وأمطار الوجود إله وعالي الوجود كريم وألسنة الملائكة ترسل العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبحنا المذكور ليذرون كاملا في عليكم يا الله كله هذا من فتح الله على كل يوم توسلنا أن يمر منكم الناس عن سبيل جنائم المسؤول ورسالة كلامنا سورة الهند وهذا بقول الله سيدة الرؤيا سيدة آسيا فمعنا من الرؤيا والبصر الله له نستعين باسم الرؤيا فانطلقت الذي ارتضى الله فالفرس بالكمال المذكور الأمر وبرز الخالق المحمود يدعو لله بالتعظيم والسجود محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل
Marhaban, marhaban ya Nur Aini, marhaban, marhaban ya Darussaini, marhaban ya ilahi, marhaban 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 ya Nur Aini, marhaban ya sabili, marhaban marhaban khairi nur marhaban 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 ya nur aini, marhaban 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 ya
Sallallahu alaihi wasallam